Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisah pembahasan Konstantinopel. Tentara Utsmani berhasil membangun jembatan di atas selat dengan lebar yang cukup panjang yang melintas 5 prajurit. Dan untuk menghancurkan jembatan, namun upayanya gagal, bahkan sekitar 150 orang armada sudah tewas. Kaisar Konstantin yang ke-6 murka dan memenggal 260 kepala tawanan orang-orang yang punya ras Turki. Kemudian sekitar 260 kepala itu dilemparkan dari menara di depan tentara-tentara. Sultan Muhammad Al-Fatih mengutus Isfedial jatuh. Jika Konstantin ke-11 menyerah, maka tidak satu pun penduduk yang disiksa. Tetapi jika melanjutkan perang, maka Sultan tidak bertanggung jawab atas terjadinya pertumpahan darah. Mengadakan upacara keagamaan pada 28 Mei Konstantin ke-10. Tentaranya di Hagia Sophia lalu mengatakan bahwa kedatangan Bunda Maryam sudah dekat. Setelah sholat subuh 29 Mei, Sultan menaiki kudanya dan tampil di barisan pertama. Ulama mengiringi dalam barisan tentara, membaca doa memotivasi, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perihal jihad fisabilillah. Singkatnya begitu melihat bandara Utsmani berkibar di atas Konstantin. Setelah Konstantin dibebaskan, Sultan memerintahkan agar pasukan kereta yang panjang menyerah membantu Konstantinopel tidak ditawan, dan disuruh naik kapal dengan senjata untuk kembali ke negerinya. Sebuah perlakuan yang tidak umum dengan akal manusia abad pertengahan itu. Sultan Fatih manusia yang modern, yang menyayang dan toleran. Tidak satupun dari puluhan ribu orang yang berkumpul di depan Hagia Sophia dianiaya oleh tentara Utsmani. Sultan memasuki Konstantinopel saat zuhur dengan ucapan pembebasan Kaisar Romawi disambut tepuk tangan, suara takbir, adzan. Sultan berseru, "Bangunlah setelah detik ini. Kalian tidak perlu takut lagi atas nyawa dan kebebasan kalian." Dan Sultan kemudian mendekati kepada Patriarch Ortodok yang sedang dalam posisi ruku dan mengulangi ucapan jaminan keselamatan dan kebebasan, jaminan keselamatan jiwa, hak menjalankan aktivitas ekonomi, kebebasan beragama. Pembebasan Konstantinopel yang ditulis dalam bahasa Latin disahkan dengan stempel Sultan, jaminan keselamatan, pembebasan beragama. Kita akan menjalani gereja-gereja mereka dan menjalani ritual keagamaannya, tetapi aku melarang mereka membunyikan lonceng dan memukul bunyi-bunyian. Para pedagang Genoa bebas melintas berjalan di laut dan membayar cukai sebagaimana berlaku umum. Jaminan keselamatan, kebebasan beragama dari Sultan Al-Fatih. Menerima anggota Janissary, pasukan Turki Utsmani baru dari anak-anak pemuda beliau non-muslim dengan cara memaksa mereka memeluk Islam, kecuali jika mereka melakukan dengan sukarela. Aku mempersilahkan kepada mereka untuk menggunakan jasa pembantu dan tidak memperkenankan untuk menggunakan jasa penduduk kastil dan pedagangnya tanpa imbalan, yang berlaku ditulis akhir Jumadil Ula tahun 857 Hijriah. Majalah Time menyebutkan secara detail bahwa kondisi Istanbul di bawah Sultan Fatih sangat makmur, menjadi pusat perdagangan di negeri-negeri Eropa dan dunia Islam. Sejarawan menyebutkan orang Rusia, perlakuan Turki Utsmani sangat manusiawi dan boleh toleran berbanding perlakuan Salibis. Beberapa peserta dibagi para cendekia pandai lintas disiplin ilmu Istanbul. Sultan Al-Fatih juga mengizinkan pendiri gereja Protestan beragama Raja Serbia, sedangkan Raja Hagia Sophia ingin menghancurkan semua gereja. Detik-detik sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Cara Sultan Al-Fatih memakmurkan Hagia Sophia, Sultan Mehmed II membentuk yayasan amal, sehingga siapa saja yang berpartisipasi mengembangkan Masjid Hagia Sophia dalam Wakaf Foundation. Pada tahun 1478, Yayasan Wakaf Hagia Sophia banyak sekali, sekitar 30 toko boza, minuman musim dingin, 23 toko domba, top kopi, 4 kali pansa, 1.360 rumah, dan 2.360 toko. Kemudian juga banyaknya masjid yang dirusak dan sekolah-sekolah madrasah yang ditutup. Azan pun tidak boleh ke bahasa Arab. Halangan perayaan lebih besar Islam. Kemudian selama awal periode berdirinya Turki Utsmani hingga sebelum 1950 terjadi penjualan aset-aset wakaf.
sekitar 200 sampai 300 ribuan. Di antara akses bakal dijual medres, depan Chamberlites, ruang petunjuk umum, dan perumahan, jalan raya, tanah masjid, jalan kecil, rumah sakit, dan pondok-pondok sufis yang lainnya. Siapakah Muhammad Al-Fatih? Beliau adalah Muhammad Al-Fatih atau Mehmed sang penakluk penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa pada 1440. Penaklukan Konstantinopel yang dikenal dengan penaklukan Konstantinopel 1453. Awal mulanya Mehmed lahir pada 30 Maret 1432 di Elbnain, yaitu di Utsmani. Pada periode pertama masa kekuasaannya, pihak Utsmani diserahkan kepada kerajaan Hungaria yang dipimpin oleh Janos Kuyandi yang melanggar gencatan senjata. Pada kekuasaan Kaisaran Latin, Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi, seperti penduduk menjadi tua, wisma tunawisma, para pejabat bangsawan, pemuka agama tinggi diasingkan. Segala kerusakan ini menjadi popularitas Konstantinopel. Tapi pemerintah masa itu Kaisaran Romawi Ortodok pada 1261 masih terus berlanjut secara mandiri sebagai negara berdaulat. Saat Sultan Mehmed kembali naik tahta, pusatkan perhatian memperkuat angkatan laut Utsmani yang di tepi selat Bosporus. Kemudian Mehmed menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumel Hisari. Pembangunan ini menjadikan Utsmani semakin memiliki kendali penuh. Pihak Venesia mengabdikan peraturan tersebut dan kapal mereka tenggelam dengan satu tembakan, kecuali kapten kapal yang jasanya dipajang peringatan bagi yang melewat saja. Penggabungan Konstantinopel dengan kurang lebih pasukan berjumlah sekitar 80.000 sampai 200.000 orang. Dalam penggabungan ini pihak Romawi meminta bantuan dari barat, tetapi Paus memberikan persyaratan agar gereja Ortodok Timur bersedia bergabung di daerah keuangan kepausan. Kekaisaran sendiri sebenarnya mengeluarkan maklumat penyatuan gereja, tetapi warga pemuka agama Ortodok mengabaikan karena kebencian. Mehmed menarik kapal perangnya ke darat menaiki bukit di sekitar koloni Genova. 80 kapal diangkat dari Bosporus setelah membuka rute dengan kayu kurang lebih 1 mil. Pihak Romawi menempatkan pasukannya atas dinding yang lebih panjang. Setelah penaklukan Konstantinopel, Mehmed menghukumi mati Chandarli Hilal pada 1453. Setelah peristiwa inilah keluarga Chandarli kehilangan pengaruh mereka mendapat sebelumnya. Meski anggota keluarganya mereka diangkat menjadi wazir. Thomas Utsmani bergerak menuju Konstantinopel. Syekh Syamsuddin menemukan makam Al-Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang meninggal pengapungan Konstantinopel pada tahun 674. Ditaklukkan juga dengan Mehmed membangun Masjid Ayyub Sultan. Tempat tersebut untuk menandai pentingnya penaklukan Konstantinopel dalam Islam. Semula adalah Basilika Ortodok menjadi Masjid. Mehmed juga segera merintahkan pembangunan ulang kota tersebut, memperbaiki dinding, membangun benteng, juga membangun sesuatu untuk mendorong orang-orang Yunani. Konstantinopel dieja dengan sebutan Konstantinia, mengambil alih kota, namun Konstantinia yang merupakan ejaan Turki Utsmani dari kata Konstantinia digunakan sebagai nama resmi dalam bahasa Utsmani. Dan Konstantinia menyatakan bahwa Sultan Mehmed sendiri membentuk nama itu. Beberapa sumber Utsmani menyatakan bahwa Islamabol adalah nama yang digunakan. Abad ke-17-18 nama digunakan secara resmi, penggunaannya Islambol. Penaklukan di kota-kota tersebut yang berdekatan dengan situ. Banyak juga orang-orang Muslim di negara Turki ini, tetapi kebanyakan sekuler dan banyak juga yang tidak paham dengan kata-kata adzan dalam bahasa Arab. Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Utsmani nama resmi Daulah Negara Agung Utsmaniyah Turki Ottoman. Kaisaran Utsmania atau Osmani Devleti, kadang disebut dengan Ottoman, Kesultanan Ottoman.
adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey. Osman melintas Eropa dan memulai penaklukan Balkan, mengubah negara Utsmania yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi besar lintas benua. Kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel. Sejarah panjang abad 16-17, pada puncak kekaisarannya Sulaiman Al-Qanuni adalah kesultanan salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tengah. Pada abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi. Beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otoman. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kota dan kekuasaan wilayah cekungan Mediterania. Kesultanan ini bubar pada Perang Dunia I, tepatnya pada 1 November 1922. Berujung pada kehancuran setelah penaklukan Mesir dan Utsmania pada 1517. Khalifah Al-Mutawakkil tidak menyerahkan kedudukan khalifah kepada Sultan Salim. Penguasa Utsmania tidak hanya berperan, ini menjadikan penguasa Utsmania tidak hanya berperan sebagai sultan kepala negara Utsmania, melainkan pemimpin dunia Islam secara simbolis. Kekaisaran Utsmania di Indonesia ini dikerap dengan Ottoman yang diambil dari ejaan Barat di sejumlah tulisan-tulisan. Dikotomi ini secara resmi berakhir pada tahun 1920. Nama tersebut sudah dijadikan penduduk Eropa sejak zaman Seljuk. Masa pembubaran Kesultanan Rom yang dipimpin dinasti Seljuk Turki mendahului Utsmania di tahun 1300-an. Pada abad setelah kematian Osman yang satu, kekuasaan Utsmania meluas sampai Mediterania. Menaklukkan kota Bursa pada 1324, menjadikannya ibu kota Utsmania. Kemenangan Utsmania di Kosovo tahun 1389 secara efektif mengawali kejauhan pemerintahan Serbia. Meluasnya kekuasaan Turki dan dibawakan pendudukan strategis Konstantinopel menjadi tugas penting. Kesultanan ini mengalirkan nyaris seluruh bekas tanah Bizantium. Penangkapan Bayezid menciptakan kekacauan di kalangan penduduk Turki. Mengalami perang saudara berlangsung 1402 sampai 1113. Mereka juga mengakhiri integrum yang disebut Fred David dalam bahasa Turki Utsmania. Seperti di Makedonia, Kosovo, sebagian teritori Utsmania di Balkan sempat terlepas pada tahun 1402. Wiadi mempersiapkan pasukan terdiri dari pasukan Hungaria dan Wallachia. Konstantinopel pada tanggal 1453 Mehmed mengizinkan gereja Ortodoks mempertahankan Ottomani dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan Utsmania. Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmania memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil sangat makmur dan kepemimpinannya sejumlah sultan yang tegas. Dipimpin maju pemerintahan mengendalikan rute perdagangan Eropa dan Asia. Meluasnya batas timur dan selatan Kesultanan Utsmania secara dramatis dengan mengalahkan Shah Ismail. Pada tahun 1502, Sulaiman Agung mencaplok Beograd. Pada tahun itu juga menguasai wilayah selatan dan tengah kerajaan Hungaria sebagai bagian dari peperangan. Utsmania dan Prancis bersatu karena sama-sama menentang pemerintah Habsburg, menjadikan sekutu yang kuat. Pasukan tersebut dipimpin oleh Laksana Utsmania, Khairuddin Barbarossa, dan Turgut Reis. Setelah 1 bulan sebelum pengepungan, dinasti Prancis membantu Utsmania dengan mengirim satu artileri dan menaklukkan Estegrom pada 1543.